Perkenalkan diri, nama saya Aura Rahmadiba dengan NIM 2023-11246. Kali ini saya akan mempresentasikan etika profesi yang berkaitan dengan kode etik. Nah, etika profesi yang berkaitan dengan kode etik itu ada apa aja sih? Untuk pengenalannya, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan bahwa etika profesi itu memiliki kode etik. Seperti pertemuan sebelumnya, kita udah membahas bahwa etika profesi itu sangat dibutuhkan di dalam setiap profesi gitu. Nah, karena etika profesi sangat dibutuhkan dalam setiap profesi, ada pula yang namanya itu adalah kode etik. Kode etik itu adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Jadi, bisa dibilang kode etik itu adalah norma ataupun asas yang ada di dalam suatu tempat kerja yang sangat penting tentunya. Yang kedua, kode etik profesi itu adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas ataupun apapun yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kode etik itu adalah pedoman dari sikap seseorang tersebut yang menjadi pacuan ataupun acuan dari setiap pribadi dalam melakukan perbuatan untuk melaksanakan tugas di dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu. Nah, tujuan dari kode etik profesi itu apa sih? Jadi, tujuan dari kode etik profesi itu sendiri yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi, kemudian untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat itu untuk meningkatkan mutu profesi, yang kelima untuk meningkatkan mutu organisasi, yang keenam untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, yang kedelapan menentukan baku standarnya sendiri, begitu. Nah, kalau misalkan fungsi dari kode etik profesi itu sendiri itu ada 3 fungsi utama. Yang pertama, memberikan pedoman untuk setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Nah, yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Jadi, kalau misalkan ada kode etik, berarti itu bisa menjadi sarana kontrol sendiri bagi masyarakat untuk dapat memantau dan mengontrol bagaimana seseorang itu berperilaku di dalam profesinya, begitu. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi itu sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Jadi, etika profesi itu sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, makanya dibuat kode etik di dalam etika profesi. Nah, kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia itu cukup banyak dan bervariasi ya. Umumnya itu pemilik kode etik itu adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, kemudian ada kode etik Ikatan Penasihatan Hukum Indonesia, kode etik Jurnalistik Indonesia, kode etik Advokasi Indonesia, dan lain-lain, yang dimana ada sekitar 30 organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik yang ada di Indonesia, begitu. Nah, sanksi pelanggaran dari kode etik itu bagaimana? Sanksi yang pertama itu ada sanksi moral, yang kedua itu ada sanksi yang dikeluarkan dari organisasi. Sanksi moral ini misalkan bagaimana dia diperlakukan di dalam lingkungan sosialnya, dan yang kedua itu sanksi dikeluarkan dari organisasi tersebut. Jadi apabila seseorang tersebut melanggar etika atau kode etik dalam beretika profesi di dalam suatu profesinya, bisa saja dia dikeluarkan dari organisasi tersebut. Nah, kasus-kasus pelanggaran kode etik itu akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan ataupun komisi yang dibentuk untuk khusus itu, karena tujuannya kan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Karena seringkali kode etik juga berisikan ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self-regulation yang terwujud di dalam kode etik, seperti kode itu berasal dari niat profesi untuk dapat kita mengatur dirinya sendiri. Demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggarnya. Nah, kita next ya, slide selanjutnya. Beberapa pelanggaran kode etik yang berada di Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi di slide sebelumnya, kalau misalkan pelanggaran itu dapat berasal dari yang didapati itu bisa berasal dari sanksi moral, kemudian dikeluarkan dari organisasi yang dimana dia berada. Nah, kalau kode etik beberapa pelanggaran yang berada di Indonesia itu sendiri itu seperti yang pertama itu ada kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Frederick Yunadi yang terindikasi langgar kode etik profesi. Kemudian yang kedua itu ada kasus korupsi, sama seperti yang ketiga itu juga ada gambar kasus korupsi. Dan yang keempat itu pasti kita sudah pada tahu semua ya, kode etik yang dilanggar oleh Verdi Sambo. Nah, di sini beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dimana mereka yang melanggar itu mendapatkan sanksi moral ataupun sanksi dikeluarkan dari organisasi yang mereka tempuh ataupun organisasi yang mereka beradai gitu.
Nah, selanjutnya, kesimpulan yang didapati bahwa kode etik profesi itu adalah sistem norma ataupun aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Jadi dapat dikatakan bahwa kode etik itu sendiri sangat dibutuhkan untuk dapat mengontrol bagaimana berjalannya etika profesi di dalam suatu organisasi gitu. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Saya ucapkan maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.